Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan kisah dari video sebelumnya, scenes kali ini menampilkan kembali salah satu momen kunci dari pembahasan sebelumnya, di mana Franky, Bonnie, dan Lily berhasil mengalahkan salah satu raksasa iblis. Namun, karena Imusama telah memberikan keabadian kepada para iblis tersebut, raksasa yang telah dikalahkan itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Oleh karena itu, Ripley segera meminta bantuan para prajurit untuk membuang raksasa tersebut ke dunia bawah. Dengan demikian, Ripley kini dapat menyusul anak-anak yang telah ditidurkan sambil berjalan oleh Gillingham. Sementara itu, Franky dan Bonnie bergegas menuju lokasi Robin dan teman-temannya untuk membebaskan mereka dari ikatan. Beralih ke dunia bawah, Luffy, Zoro, Sanji, Loki, Chopper, Gaban, dan kelompok Hajrudin sedang dalam perjalanan menuju dunia matahari. Gaban sebenarnya sedang dalam kondisi cedera, tetapi ia telah menerima perawatan dari Chopper dan diberikan obat khusus yang dapat meredakan rasa sakit dengan cepat. Meski begitu, kondisinya saat ini belum sepenuhnya pulih 100%. Seperti yang telah kita ketahui dalam perjalanan mereka menuju ke atas, raksasa iblis yang sebelumnya dibuang oleh Ripley ke dunia bawah jatuh di dekat mereka. Ini merupakan kebetulan yang cukup menarik mengingat dunia bawah sangat luas, namun raksasa itu tepat jatuh di hadapan Luffy dan kawan-kawan. Kejadian ini membuat mereka terkejut, kecuali Loki yang pernah menghadapi raksasa iblis serupa di Castilaurus. Loki pernah menghabisi Raja Harald dan 100 prajuritnya, bukan karena ia ingin melakukannya, tetapi karena mereka telah diubah menjadi iblis oleh Imusama. Maka Loki terpaksa mengalahkan Raja Harald dan pasukannya. Berbeda dengan Loki yang sudah paham tentang raksasa iblis, Luffy, Zoro, dan Sanji masih bingung tentang makhluk yang baru saja jatuh itu. Tiba-tiba, raksasa iblis itu bangkit dan mulai mengamuk. Gaban lalu berkata kepada Luffy, Zoro, dan Sanji bahwa raksasa iblis di depan mereka akan menjadi sasaran latihan bagi mereka bertiga. Loki dilarang membantu karena ia sudah mampu menetralkan kemampuan regenerasi. Hal ini karena ia pernah membantai Raja Harald dan pasukannya yang telah menjadi iblis. Jadi, raksasa iblis ini akan dijadikan target latihan utama untuk Luffy, Zoro, dan Sanji. Tanpa menunggu lama, ketiga monster itu menyetujui ucapan Gaban. Mereka langsung melancarkan serangan gabungan, mirip seperti ketika mereka melawan kucing besar di kerajaan Lego beberapa waktu lalu. Namun, karena raksasa iblis ini jauh lebih kuat daripada kucing besar yang pernah mereka kalahkan, raksasa iblis itu tidak langsung roboh setelah menerima serangan gabungan tersebut. Luffy kemudian berkata, sepertinya dia cukup kuat. Lalu mereka bertiga melancarkan serangan lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Raksasa iblis itu pun akhirnya terluka dan langsung tumbang. Perlu dicatat bahwa konteks di sini adalah latihan. Oleh karena itu, Luffy, Zoro, dan Sanji tidak boleh menggunakan mode apapun. Mereka harus menghadapi raksasa iblis tersebut dalam mode dasar agar kemampuan dasar mereka semakin meningkat. Meskipun raksasa iblis itu sudah tumbang, karena ia telah diberi kekuatan keabadian oleh Imusama, ia bisa bangkit kembali. Gaban kemudian mengingatkan Luffy, Zoro, dan Sanji bahwa raksasa iblis itu memiliki kemampuan serupa dengan kesatria suci, sehingga tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Untuk melawan kekuatan keabadian seperti itu, dibutuhkan Busou Shokuhaki yang terfokus. Ternyata Busou Shokuhaki saja sudah cukup untuk menetralkan kemampuan regenerasi. Bahkan mereka yang tidak memiliki Haus Shokuhaki pun bisa melakukannya. Jadi Sanji yang tidak memiliki Haus Shokuhaki juga mampu melakukan hal serupa. Sebelum Gaban sempat menjelaskan apa yang dimaksud Busou Shokuhaki yang terfokus, Loki langsung maju dan melancarkan serangan kuat kepada raksasa iblis tersebut. Loki yang tadi sabar menunggu kini sudah tidak sabar lagi karena dia memang ingin buru-buru naik ke dunia matahari. Loki berkata, Luffy, Zoro, dan Sanji terlihat sangat payah sekali. Menumbangkan satu raksasa iblis saja mereka tidak bisa, padahal dulu dirinya sendiri bisa membantai lebih dari 100 raksasa iblis. Setelah mengatakan itu, Loki pun melancarkan serangan kuat dengan palu Ragnir miliknya, sehingga serangan dari Loki ini membuat raksasa iblis itu terluka dan tidak bisa memulihkan diri. Gaban melihat itu pun berteriak kepada Loki, dasar bocah, Prit, sudah dibilang ini adalah latihan untuk Luffy, Zoro, dan Sanji, tapi Loki malah ikut campur. Kemudian diperlihatkan walau raksasa iblis itu sudah tumbang, Loki terus melancarkan serangan kepadanya seolah dia memendam sebuah kekesalan. Luffy pun segera membesarkan tangannya lalu menghentikan Loki yang mengamuk itu. Sebab Luffy memperhatikan bahwa si raksasa iblis di hadapan mereka itu mirip dengan salah satu kru Dory dan Brogy. Setelah Zoro, Sanji, dan Hajrudin melihat dengan lebih jelas, mereka pun menduga hal yang sama seperti Luffy. Jadi semuanya sepakat bahwa raksasa iblis tersebut aslinya adalah kru bajak laut warrior yang terkena teknik dari pihak musuh.
musuh, sehingga mereka berubah menjadi iblis. Maka dari itu, tentu raksasa itu tidak bisa dihabisi begitu saja. Loki pun akhirnya berhenti mengamuk dan berkata, "Maaf, tadi aku kelepasan." Sepertinya raksasa iblis itu mengingatkan Loki akan masa lalu kelamnya, di mana Raja Harald juga dibuat menjadi iblis seperti itu. Gaban kemudian berkata, "Sudah, tinggalkan saja raksasa iblis itu di sini. Nanti ketika mereka sudah berhasil mengalahkan musuh pemilik kekuatan sihir itu, maka semua raksasa iblis akan bisa menjadi normal kembali." Mereka semua pun kemudian pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Luffy bertanya terlebih dahulu kepada Gaban apa yang dia maksud sebagai Busou Shokuhaki yang terfokus. Luffy ingin tahu soal itu agar di atas nanti dia bisa menghadapi para musuh yang punya kekuatan regenerasi. Gaban bilang dia akan menjelaskannya sambil dalam perjalanan. Jika nanti ada raksasa iblis yang mereka temui lagi, maka itu akan menjadi samsak latihan mereka. Gaban akan memastikan Loki tidak mengganggu lagi. Jika Loki mengganggu lagi, maka Gaban akan menggunakan Hau Shokuhakinya untuk menundukkan Loki. Gaban memanggil Zoro dan Sanji untuk mendengarkan penjelasannya juga, karena latihan ini memang difokuskan untuk Luffy, Zoro, dan Sanji sebagai pilar utama dalam mengalahkan musuh. Loki sempat bertanya apakah dia tidak akan ikut dilatih juga. Gaban berkata itu tidak perlu karena dia sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Sejak 6 tahun yang lalu, Loki sudah bisa menetralkan kemampuan regenerasi seperti itu. Loki yang mendengar percakapan mereka pun tertawa dan mengejek Luffy, Zoro, dan Sanji dengan berkata bahwa mereka semua payah. Berpindah ke dunia matahari, Franky dan Bonnie sudah membantu teman-teman mereka yang terikat itu, sehingga sekarang ini sebagian kru bajak laut tersebut sudah bisa bebas. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, Gillingham muncul di sana dan memakai sebuah teknik untuk menidurkan Usopp. Lalu dia mulai membangkitkan monster-monster mimpi buruk dari ketakutan dan mimpi buruk Usopp. Berhubung sang penembak jitu memiliki banyak sekali ketakutan, maka banyak monster baru yang bermunculan di sana. Mulai dari yang bentuknya memang menyeramkan, sampai ada juga yang bentuknya aneh. Nami yang melihat itu pun marah dan berkata, entah apa yang ada di pikiran Usopp sampai-sampai bisa memiliki ketakutan sebanyak itu. Menurut Nami, sepertinya sejak kecil Usopp selalu mendengar dongeng-dongeng yang menakutkan di kampung halamannya. Nami, Robin, dan Bonnie pun langsung bertarung melawan para monster itu. Sedangkan Jinbe dan Franky bertarung melawan Gillingham. Untuk Brook, dia menarik tubuh Usopp yang tertidur menjauh dari area pertarungan agar Usopp tidak terluka akibat dampak pertarungan itu. Kemudian Brook mencoba memakai suatu teknik hipnosis yang membuat Usopp langsung terbangun. Tapi walau Usopp sudah terbangun, monster-monster yang sudah terlanjur tercipta dari mimpi buruknya itu tidak langsung hilang. Hanya saja bagusnya adalah setelah Usopp bangun, maka tak akan ada lagi monster baru yang bermunculan dari ketakutan Usopp. Jadi monster mimpi buruk yang ada di sana tidak akan bertambah lagi. Brook pun menjelaskan apa yang tadi telah terjadi kepada Usopp. Lalu mereka pun segera membantu teman-temannya dalam melawan monster-monster mimpi buruk di sana. Sementara itu, pertarungan Jinbe dan Franky melawan Gillingham masih berlangsung sengit. Gillingham dalam mode barunya dapat bertarung dengan lebih leluasa dibanding mode sebelumnya. Nah, tapi di sisi lain Jinbe dan Franky pun benar-benar serius dalam mengeluarkan kemampuan mereka, sehingga keadaan menjadi sangat sengit. Beberapa serangan mereka berhasil mengenai Gillingham, tapi kesatria suci itu segera beregenerasi. Jinbe pun meminta Franky untuk bertarung sambil mencari celah di balik kekuatan regenerasi itu. Franky bilang dia sendiri bingung harus bagaimana, tapi dia akan mencoba melakukan berbagai macam cara. Kemudian ada momen di mana Franky memakai Strong Ride bersamaan dengan Jinbe yang melancarkan tinju karate manusia ikan. Gillingham pun memegang trisulanya dengan segera untuk menangkis serangan mereka berdua. Tak jauh dari sana diperlihatkan seorang bangsawan tangguh bersama prajurit elit turun dari dunia surga. Sebagaimana kita pahami sebelumnya, Ripley menyuruh Lily untuk pergi ke atas dan melaporkan situasi di dunia matahari. Dengan begitu, bangsawan di dunia surga datang bersama prajurit terbaik mereka untuk menghadapi para musuh. Lily juga ikut turun bersama mereka walau dia tidak melibatkan diri dalam pertarungan secara langsung. Bangsawan dari dunia surga itu memakai pedang yang keren dan berwarna hitam sebagai senjatanya. Dia lalu bertemu dan bentrok dengan Somers. Setelah saling serang beberapa kali, Somers bilang akhirnya ada raksasa yang layak untuk menjadi lawan. Sebelumnya, raksasa yang Somers hadapi hanyalah Saul dan para prajurit biasa, sehingga wajar dia bisa menang dengan sangat mudah. Tapi bangsawan yang datang kali ini terbilang sangat tangguh sehingga mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit di tempat itu. Ketika Somers menciptakan banyak tanaman berduri besar untuk menyerang raksasa tersebut, dia melancarkan tebasan kuat yang menghancurkan semua tanaman berduri itu. Bahkan dampak dari tebasan itu pun mengenai tubuh Somers. Namun karena sang kesatria suci tersebut bisa beregenerasi, tentu dia langsung pulih seketika usai terkena serangan. Memang bangsawan raksasa itu
itu cukup terkejut ketika melihat Somers yang bisa pulih dengan cepat, tapi dia langsung fokus kembali untuk menghadapi Somers. Bangsawan itu berkata, tak ada kemampuan yang tidak memiliki kelemahan, jadi pasti ada suatu cara yang bisa menghentikan regenerasi Somers. Somers pun bilang dia menyukai semangat dari raksasa itu. Menurut Somers, begitulah seharusnya mental seorang prajurit. Bangsawan tersebut pun mengambil ancang-ancang yang mirip seperti Dory dan Brogy yang hendak melancarkan Hakoku. Lalu Somers juga bersiap dengan menciptakan banyak tanaman berduri yang sangat masif dengan ukuran lebih besar daripada ketika bertarung dengan Gaban sebelumnya. Imusama yang melihat pertarungan Somers melawan raksasa dan pertarungan Gillingham melawan sebagian kru bajak laut, topi jerami tidak ikut campur. Dia hanya memantau jalannya pertarungan tersebut. Jika Imusama mau, tentu dia akan bisa mengalahkan semuanya dengan sangat mudah. Namun Imusama tampaknya menikmati tontonan pertempuran itu karena dia juga ingin melihat kualitas para anak buahnya dan juga melihat kualitas dari pihak Elbaf. Kemudian Imusama pun menghubungi pelayannya di Mary Joyce melalui telepati. Dia bertanya bagaimana perkembangan di Mary Joyce, sebab tempat itu saat ini sedang diserang oleh pihak pasukan revolusi. Pelayan dari Imusama pun memberi penjelasan detail. Dia berkata Garling dan Kesatria Suci telah maju ke garis depan untuk menghadapi para musuh. Sejauh ini pertarungan masih berjalan dengan sangat sengit, belum ada tanda-tanda keunggulan dari pihak manapun. Sementara itu, 4 Gorosei lainnya juga telah berpencar untuk melindungi lokasi-lokasi penting di Mary Joyce. Hal itu sesuai dengan perintah Imusama beberapa waktu yang lalu. Jadi, walau keadaan di sana sedang kacau akibat serangan, tapi menurut pelayan itu situasi di sana masih cukup terkendali. Imusama pun bilang, jika ada hal besar terjadi, segera beritahukan keadaannya secepatnya. Dari perkataan Imusama terindikasi bahwa pelayannya itu bisa menghubungi Imusama lebih dulu memakai telepati. Tidak selalu Imusama yang harus memulainya. Hal ini berbeda dengan para kesatria suci lain atau para Gorosei sekalipun. Mereka hanya bisa bicara memakai telepati dengan Imusama jika Imusama yang memulainya. Nah, untuk sang pelayan pribadi Imusama ini, dia bisa memulai percakapan sebelum Imusama memulainya. Jadi tampaknya Imusama memang sangat mempercayai pelayannya itu. Setelah selesai berkomunikasi dengan pelayan tersebut, Imusama pun merasakan bahwa ada beberapa aura keberadaan yang sangat kuat yang segera naik di dunia matahari. Salah satunya adalah aura keberadaan Luffy. Imusama pun bilang sejak ratusan tahun lalu, akhirnya aku bisa merasakan keberadaanmu di sini, Joy Boy. Imusama terlihat masih memendam rasa kebencian terhadap Joy Boy era lalu, sehingga sampai sekarang dia merasa tertekan karena kemunculan Nika di Pulau Egghead lalu. Sebenarnya Imusama sekarang tidak bisa memakai kekuatan penuhnya karena dia hanya merasuki tubuh Gunko saja, namun perlu diingat bahwa Luffy juga belum menguasai sempurna dari kekuatan Nika. Jadi keduanya sama-sama belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka masing-masing. Meski begitu, pertarungan Imusama melawan Luffy yang akan segera terjadi, sehingga membuat para pihak yang mengetahui hal ini mulai panik. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.